Halo guys, beberapa teman menanyakan pendapat saya soal ijazah palsunya Pak Jokowi katanya, isu soal ini gitu ya. Kenapa kok lu nggak pernah bahas bro? Atau kenapa lu diem aja? Atau gimana pendapat lu? Sebenarnya saya pernah membahas ini sih ya, dulu beberapa bulan yang lalu. Dan saya sebenarnya malas juga membahas ini karena menurut saya ini masalah yang simpel sih ya, sederhana. Ketika kita diragukan ijazahnya ya sudah, tinggal tunjukkan ini loh aslinya ya selesai gitu kan. Nggak perlu sampai bikin apa namanya polemik berlarut-larut gitu, bertahun-tahun gitu. Nah tapi beginilah, ah saya justru tertarik dengan pernyataan dari Profesor Dr. Markus Priyo Gunarto, guru besar hukum pidana di UGM ya, tentang kasus ijazah Jokowi yang dia bilang katanya pernah ada tapi sekarang hilang dari arsip. Ini bikin kita garuk-garuk kepala nggak sih ya? Kok bisa gitu ya? Karena gini, pertama-tama, bagaimana bisa ijazah seorang presiden yang lulus dari universitas sekelas UGM bisa hilang? Ini kan bukan dokumen sembarangan gitu loh. Ini dokumen ijazah seorang presiden loh. Seharusnya institusi pendidikan tinggi seperti UGM punya sistem pengarsipan yang super aman. Ya. Nah bayangkan saja kalau dokumen sepenting ini saja bisa hilang, lalu apalagi yang akan bisa hilang? Karena ini jelas menunjukkan adanya masalah serius dalam manajemen arsip di kampus jika memang ini terbukti atau benar hilang gitu ya. Lalu soal bukti 34 dokumen yang dibilangnya. Jadi Pak Markus ini kan bilang ada 34 dokumen pendukung, sorry. Ada 34 dokumen pendukung yang katanya akan bisa membuktikan kalau Jokowi pernah kuliah dan lulus di kampus ini. Ya tapi sampai sekarang ya mana buktinya gitu ya, nggak pernah dipublikasikan. Ya kenapa nggak dipublikasikan untuk menenangkan semua orang ya yang skeptis soal masalah ini. Jadi ini justru malah membuat atau membuat orang semakin curiga. Ya seharusnya di era informasi seperti sekarang, transparansi ini kan menjadi hal yang penting dan paling utama ya. Jangan sampai justru malah kesannya gitu yang muncul adalah UGM menyembunyikan sesuatu gitu. Nah lalu soal font misalnya, ada tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini menggunakan font Times New Roman yang katanya belum ada di tahun 85 itu, 1985 saat ijazah ini dikeluarkan. Nah Markus tidak menjawab nih soal ini, nggak bisa menjawab dengan baik lah, dan malah berfokus pada aspek hukum pidana. Jadi begini ya, ini bukan hanya soal hukum sih menurut saya, ini soal kejelasan dan fakta. Seharusnya sebagai akademisi dia bisa menjelaskan masalah teknis ini dengan lebih dalam gitu. Nah sebagai seorang dosen di UGM dan bagian dari institusi tempat Pak Jokowi kuliah, maka pernyataan Markus ini bisa dianggap bias gitu. Apakah dia berbicara atas nama akademisi atau lebih karena loyalitas terhadap alma maternya? Ini juga buat orang bertanya-tanya seberapa objektif dia dalam menilai situasi ini. Karena kita butuh suara yang independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Jadi pernyataan Profesor Markus ini lebih banyak menimbulkan pertanyaan lagi malah gitu ya, daripada memberikan jawaban. Jadi bukannya meredakan kontroversi, dia justru malah memperpanjang spekulasi tentang keabsahan ijazah Jokowi dan juga tentang kredibilitas UGM sebagai sebagai institusi pendidikan. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Nah, UGM saya rasa perlu melakukan audit arsip gitu secara menyeluruh dan dilakukan segera gitu untuk mempublikasikan bukti-bukti termasuk bukti pendukung agar semua orang bisa tenang gitu ya. Jangan biarkan isu ini terus berlarut-larut gitu tanpa solusi jelas gitu ya. Karena saya rasa kepercayaan publik itu jauh lebih penting dan tindakan nyata adalah kuncinya. Ya semoga saja gedung arsipnya aman-aman saja, jangan sampai ada ya mungkin ada tukang yang buang rokok sembarangan atau ada komputer yang korslet gitu. Jangan sampai terjadi kebakaran. Salam.